Pas kakak beradik ini lagi asik mau ngedate, tiba-tiba ada hunter rese yang ngebunuh si cowok seketika. Tapi anehnya si cowok hidup lagi dong. Ternyata si hunter emang sengaja netes kemampuan regenerasi mereka. Alhasil, kakak beradik ini disiksa dan dibantai berkali-kali tanpa ampun oleh si hunter gila. Gila banget. Tiap mereka mati terus hidup lagi, si hunter dapat poin XP buat naikin levelnya. Bertahun-tahun mereka disekap di basement gelap. Dan parahnya, bukan cuma satu orang yang manfaatin mereka. Dia bikin guild bareng 5 hunter terkuat. Cuma buat jadiin kakak adik ini tumbal biar jadi rank S. Masing-masing hunter punya cara sadis tersendiri buat grinding level lewat tubuh mereka. Bahkan ada yang lebih parah dari sekedar ngebunuh. Untungnya, mereka ini spesies abadi yang nggak bisa mati. Tapi ya gitu, mereka harus ngerasain pedihnya mati hidup lagi jutaan kali. Suatu hari, para hunter ceroboh lupa ngunci kandang gara-gara ngeremehin mereka. Di hari itu juga, rombongan hunter elit. Tapi ada satu hal. Sementara itu, si abang masih tergeletak lemas. Hati si adik bener-bener hancur berkeping-keping. Tubuhnya udah diacak-acak habis. Dia pikir, kalau dia hancurin diri sendiri terus regenerasi, perasaannya bakal mendingan. Demi nyelamatin abangnya, dia nekat motong bagian tubuh yang bikin abangnya tertahan di lantai. Terus, biar abangnya regenerasi total, dia tusuk jantungnya. Malah si cewek yang naik level. Dia kaget banget, ternyata ini rahasia. Para hunter itu bisa jadi OP banget selama ini. Matanya penuh dendam membara. Sekarang, saatnya buat mereka berdua balas dendam secara brutal. Biar harus berbuat dosa yang sama, dia nggak peduli. Si abang setuju dan bilang, sikat sekarang. Di tempat gelap itu, mereka saling bunuh jutaan kali demi grinding level gila-gilaan. Kekuatan mereka naik drastis. Pas si hunter mau main-main lagi, dia malah ngelihat pemandangan mengerikan. Mereka berdua lagi evolusi bareng. Si hunter teriak nggak terima, ngerasa cuma dia yang boleh kuat. Sekejap mata, tubuh mereka pulih dengan aura mengerikan. Kesan lemah mereka udah lenyap total. Sekarang mereka kayak serigala lapar, siap menerkam. Si hunter sampai kejengkang gara-gara ketakutan. Tapi dia sok kuat, ingat kalau dia rank S kebanggaan negara. Akhirnya dia ngeluarin monster sihirnya. Si cowok udah apal gaya mainnya. Dia minta adiknya minggir dan liatin hasil latihan barusan. Tatapannya sekarang sedingin es. Aura naga pun nggak bakal bisa bikin dia gentar lagi, bre. Walau udah kuat, si cewek masih trauma berat. Si abang langsung pasang badan kayak ksatria pelindung. Duel antara rank S dan kaum abadi ini beneran brutal. Skill tempur doang nggak bakal cukup. Pas energi si hunter ludes, si cowok bilang, waktunya lu bayar semua dosa lu dengan penderitaan. Berjam-jam lamanya, si abang ngebantai hunter itu berkali-kali. Biar dia tahu rasanya disiksa bertahun-tahun. Pas hunter lainnya balik, mereka syok lihat temannya tergantung di atap dengan kondisi badan hancur lebur. Masih hidup sih, tapi sihir penyembuh paling sakti pun nggak bakal bisa nolongin dia lagi. Akhirnya ketua guild mutusin buat nyakhiri penderitaan temennya itu dengan sekali tebas jadi 2. Cakara ngamuk, tapi Herudo bilang itu satu-satunya jalan. Sekarang misi mereka cuma satu, bales dendam. Sementara itu Shin dan Manori lagi kabur ke hutan sampai si adik bener-bener kehabisan nafas. Kakinya sakit banget cuy. Mereka mutusin istirahat bentar sambil ngerasain udara kebebasan yang nyata. Shin dengan lembut ngelus rambut Manori buat nenangin hatinya yang masih trauma. Dia janji bakal jagain adiknya terus setelah lolos dari neraka itu. Manori pun ketiduran karena capek. Shin tapi rasa kantuknya nggak ketahan lagi, walau dia udah berusaha keras buat tetap melek. Tiba-tiba, Shin dengar suara langkah kaki di hutan dan langsung bangun kaget dengan adrenalin tinggi. Dia ngerasain hawa membunuh yang familiar. Demi keselamatan Manori, dia langsung ngejar sumber hawa itu. Dia ngikutin jejak itu sampai ke rumah tengah hutan, tahu kalau kehadirannya bakal segera ketahuan. Tiba-tiba, ada cowok muncul dari bayangan dan langsung nusuk leher Shin dari belakang. Sekelompok orang aneh tiba-tiba muncul dari balik pepohonan yang lagi ngepung dia. Dia bingung, siapa sih bapak-bapak ini? Perasaan nggak kenal. Malah dikepung dari segala arah sampai nggak bisa kabur. Penjahat ini tahu dia targetnya. Tapi mereka ingat ada satu cewek lagi. Gila sih, 500 juta cuma buat nyulik satu orang doang. Pikir mereka sih, ini kerjaan gampang. Si penyihir grup langsung ngasih sihir penguat biar temen-temennya makin sangar.
Kepedean dapat buff kekuatan baru, satu orang langsung nyerang Shin. Pikirnya sih, alah cupu banget nih bocah. Si Shin pun langsung nyungsep ke tanah dengan kondisi tulang-tulang yang kayaknya udah remuk semua. Tiba-tiba, krek! Shin benerin tulang lehernya sendiri. Semuanya shock berat. Harusnya kan dia udah koit. Dia nanya apa mereka anak buah guild. Tapi karena pada diem baik, ya udahlah, nggak penting juga mereka siapa. Seret, dia ngilang dan muncul di samping. Terus langsung kasih bogem mentah ke perut musuh sampai jontor. Siapapun yang cari gara-gara bakal jadi musuh. Dua orang maju dan berhasil mutusin tangan si Shin. Tapi gokilnya, Shin ambil tangannya yang putus, terus dilempar ke muka lawan. Sambil satu tumbang, tangannya tumbuh lagi dong. Gak pakai lama, dia langsung ancang-ancang dan hantam musuh lain pakai tangan barunya itu. Ngeri. Pas 3 orang udah tepar, dia sadar kalau sisa satu penyihir cewek yang lagi pegang tongkat doang. Dia gemeteran lihat kekuatan Shin, terus nekat ngeluarin sihir cahaya ungu yang kena telak ke badan Shin. Mau sekuat apapun, Shin tetap kena ledakan sihir itu. Tapi anehnya, karakter utama, Shin, bangun lagi tanpa lecet sedikit pun. Panik lihat kemampuan regenerasi Shin yang gak ngotak, si penyihir ini mulai makin brutal ngeluarin serangan sihirnya. Sinar ungu ditembak terus-terusan. Tapi Shin tetap bangun kayak gak ada apa-apa. Pas si cewek mau kabur, ya jangan harap bisa. Shin ngejar dan gantung mereka semua di pohon, terus dia pinjem baju salah satu dari mereka buat ganti. Nyawa mereka diampuni, terus dia balik buat jagain adiknya. Dia minta maaf udah bangunin Manori yang bingung abangnya dapat baju baru. Shin bohong, katanya dikasih orang baik. Si adik malah percaya aja dan ikut senang. Ternyata dia juga bawain baju buat Manori yang bikin dia kegirangan. Abis ganti baju, mereka lanjut jalan lagi lewat jalan tanah. Kakak beradik yang abadi ini pun terus lanjut berpetualang demi nyari kebebasan yang hakiki. Shin yakin kalau jalan makin jauh, guild nggak bakal nemuin mereka. Mereka pun istirahat sambil bikin api unggun di balik air terjun. Untungnya dia bawa makanan buat mereka berdua. Lumayan lah buat isi tenaga lagi biar nggak lemes pas di jalan. Senjata sama ransum darurat hasil jarahan tadi lumayan berguna. Tapi sayang, nggak ada info penting yang bisa diambil. Shin, wah pas sampai di kota, dia kaget banget lihat teknologinya yang canggih bener kayak di film masa depan. Dia jual perlengkapan dan dapat duit banyak. Akhirnya bisa borong stok makanan enak buat adik tercinta. Dia harus cari kelemahan mereka semua biar bisa diseret ke neraka tanpa sisa. Di langit ada kapal terbang nyiarin berita kalau hunter peringkat S, Abeto, udah tewas mengenaskan. Sikit dia koar-koar nggak bakal maafin pelakunya. Terus pamerin foto Shin sama Manori biar warga satu dunia pada emosi. Sekarang di siaran itu, Haruto nantangin Shin langsung. Katanya mending nyerah aja karena percuma mau ngumpet di mana juga pasti ketangkep. Berita masyarakat pada marah besar dan nggak bakal ngasih ampun buat kriminal yang udah bunuh pahlawan mereka. Shin si Carikara lagi asik ngehajar orang gara-gara gagal dapat info penting. Dasar nggak guna banget jadi orang. Seiya malah ketakutan sendiri kalau kejahatan yang mereka lakuin ke keluarga Kiryu bakal kebongkar ke publik. Haruto nenangin dia, katanya dia bakal bikin dunia percaya kalau Shin sama adenya itu penjahat paling keji, biar nggak ada yang percaya. Dia yakin gak bakal ada yang dengerin omongan buronan yang kepalanya dihargai 500 juta. Dia pengen nangkap mereka berdua sendiri dan kasih lihat apa itu neraka dunia yang sebenarnya. Si A sih paham perasaannya, tapi Doi ceplas-ceplos bilang kalau Taru itu beban yang paling lemah. Makanya gampang banget kena ciduk musuh. Emosi si penyihir yang lahan Doi cuma bilang, sabar dong, soalnya Doi yakin banget kalau duo kakak berarti itu cuma remah rengginang yang gak ada bahayanya. Tapi buat Kongu, ini bukan soal takut, melainkan dendam membara. Untungnya, Kira datang buat nyetop debat kusir mereka yang gak ada ujungnya. Ngeri banget, ada pesen pakai darah Taru yang bilang mereka bakal dihabisi semua. Fix, duo maut itu masih ngincar nyawa mereka. Haruto nenangin suasana biar gak pada panik. Soalnya Doi yakin banget kalau info penting soal mereka bakal segera muncul ke permukaan. Lagian, seluruh dunia sekarang lagi berpihak sama mereka. Apalagi tampang sama harga buronan si duo itu udah disebar kemana-mana. Kabar keberadaan mereka pasti kecium bentar lagi. Haruto negasin kalau panik itu nggak keren buat pahlawan kelas dunia kayak mereka sekarang.
Mending sekarang istirahat total buat ngumpulin tenaga lawan raja-raja neraka nanti. Soalnya kondisi fisik mereka udah pada rontok banget. Tapi beda sama si Cakara. Doi nggak bisa tidur tenang karena hatinya masih penuh dendam yang mendidih-didih minta dibalas. Pokoknya Doi harus nemuin dan ngeratain mereka berdua. Sementara itu di air terjun yang tenang, duo kakak beradik lagi ngumpet berdua. Minori bisa tidur pules banget di sana berkat sihir ilusi yang bikin Doi ngerasa aman tanpa tahu ada bahaya yang lagi ngincer. Pas udah segeran, mereka mutusin buat langsung cabut. Soalnya nongkrong kelamaan di satu tempat itu sama aja cari penyakit. Doi wanti-wanti Manori. Kalau mereka sekarang kriminal nomor 1, yang mukanya udah dipajang di tiap sudut kota, jadi harus ekstra waspada. Akhirnya Doi kepikiran ide buat pakai topeng biar nggak gampang dikenalin. Meski ya pandangan jadi agak keganggu dikit sih pas dipakai. Duo Kiru langsung pakai topeng itu dan ngerasa makin pede buat ngadepin musuh yang sewaktu-waktu bisa nongol secara tiba-tiba. Sambil jalan cabut, Manori nanya tujuannya mau kemana. Dan si abangnya ngejamin kalau Doi udah nyiapin tempat persembunyian yang mantap jiwa. Tujuan mereka adalah dungeon. Dunia antah berantah di balik gerbang misterius yang hukum dunianya beda banget sama dunia luar pada umumnya. Tempat terlarang buat orang biasa, medannya emang amsyong banget. Tapi justru itu yang bikin tempat ini cocok banget buat ngumpet. Berdasarkan buku panduan yang Doi beli di kota, katanya ada rawa penuh racun mematikan di puncak gunung itu. Ngeri juga ya. Karena bahaya pol, para hunter pasti males nyari mereka ke sana. Bener-bener markas yang sempurna. Akhirnya mereka nemu gerbang mistisnya. Nggak peduli badai apa yang bakal nerjang nanti. Pokoknya mereka berdua janji bakal terus barengan satu sama lain selamanya. Sambil genggaman tangan erat banget, mereka berdua langsung nekat lompat masuk ke dalam portal yang bercahaya itu. Pas sampai, mereka kaget lihat rawanya beneran setoksik itu. Meski nggak ada yang berani masuk, mereka tetap nggak boleh lengah sedikit pun. Siapa tahu ada hunter nekat yang minum ramuan anti racun. Tiba-tiba Doi nggak sengaja nginjek tanaman perangkap yang langsung nembus otaknya. Spontan, Doi langsung teriak keras buat peringatin adiknya biar nggak asal injak akar merambat yang ada di area sana. Soalnya, biji beracun bisa melesat keluar dari sana. Pas si adik baru ngeh, tiba-tiba Doi nunjuk ke arah depan dengan muka pucat. Gak main-main, ada serigala putih sama hitam raksasa yang gedenya, nauzubillah, nongol di depan mata mereka. Syok berat dong. Santai aja dek, jangan takut sama monster itu, biar abang yang beresin semuanya. Katanya sambil pasang aksi jagoan. Doi langsung sat-sat lari dan lompat tinggi, terus ngasih poke mentah yang bikin si serigala hitam hancur berkeping-keping sekali pukul. Apesnya, si serigala putih malah lahap setengah badannya. Manori cuma bisa matung. Untungnya Doi bisa regenerasi cepat, meski sebenarnya gemeteran ketakutan. Namanya juga Monster Dungeon, speed sama powernya udah di luar nalar. Jauh lebih ngeri dibanding Abiteru sama Kimiranya. Manori langsung ngerapalin mantra pelindung, sebuah sihir unik yang bikin potongan tangan sama kaki abangnya bisa gerak sendiri buat nyerang monster. Gila banget. Dua tangan yang udah lepas itu malah maksa buka mulut si serigala, sampai taring-taring tajamnya kelihatan jelas semua. Pas mulutnya mengap lebar, Doi langsung tancap gas nembus badan si monster dan langsung nuntasin pertarungan brutal itu dengan epic. Doi beneran ngos-ngosan sampai keringet dingin ngucur deres, bikin adiknya cemas. Menang sih menang, tapi tenaganya bener-bener terkuras abis. Doi ngerasa kalau kekuatan mengerikan yang dipakai buat ngalahin serigala tadi, itu muncul gara-gara efek mantra sihir milik Manori. Lihat kilat merah nyetrum di sekujur badannya. Doi cuma bisa gumam kalau kekuatan ini beneran ngebantu banget buat menang bagusan. Sementara di tempat lain, sebulan setelah mereka kabur, Konggu asik angkat batu segede gaban pas anak buahnya lagi sibuk gelut. Doi ngelempar batu itu sekuat tenaga dan langsung bikin Wyvern biru rontok seketika. Gila, powernya makin gak masuk akal. Langsung Doi terjang satu lagi. Sayapnya ditarik paksa sampai copot dan Doi pun naik level. Bener-bener gak ada obat sih kamu ini. Pas lagi asik makan di dalam goa, Konggu mulai nanya-nanya lagi soal di mana rimbanya dua bocah buronan yang Doi incar. Anak buahnya bilang jangan buru-buru, soalnya semua hunter lagi gila-gilaan nyari mereka demi duit. Tapi ada satu info yang lebih penting nih.
Katanya sih, Doi dapat info dari sohibnya kalau sekarang si bocah buronan itu mulai pakai topeng buat nutupin identitas aslinya. Beberapa hari lalu, temennya yang lagi raid di dungeon racun ngeliat sendiri Kirushin ngebantai ular berbisa cuma pakai tangan kosong. Ular racun rank A- ini ngeri abis, racunnya bisa bikin gajah mokat seketika. Gak ada yang nyangka manusia bisa ngebantai monster kayak gini. Bagi Cakara, aneh banget ada pendekar se-OP itu tapi dia nggak tahu sama sekali. Fakta si topeng bisa ngalahin ular rank E pakai tangan kosong bikin dia gatel pengen ketemu langsung. Anak buahnya lapor kalau kejadian itu 3 hari lalu. Jadi si bocah harusnya masih ada di dalam dungeon. Udah tahu itu area terlarang. Satu orang nekat protes ke Conggu. Malah dapat hadiah boga mentah. Dia langsung nyuruh gas ke rawa racun sekarang juga. Cakara semangat banget. Sementara di dalam dungeon, kita mulai ngerasain sesuatu. Kaget, dia langsung manjat pohon buat mantau portal karena ngerasa ada aura ngeri yang mendekat. Fix, itu si Conggu. Pas dia mau nyamperin, Manori malah nangis-nangis, nyuruh dia jangan pergi. Tapi jagoan kita minta dia santuy, soalnya mereka udah jauh lebih kuat sekarang. Ini kesempatan emas buat balas dendam ke si monster itu. Dia bilang ke adeknya, jangan pasang muka sedih, semua bakal aman, karena dia kan gak bisa mati. Minori tetap was-was, soalnya biar abangnya immortal, si Kongu ini jauh lebih kuat dibanding Abe. Dia pun ngasih buff sihir biar abangnya makin gacor, dan si MC langsung melesat kilap. Dia gerak satset di pepohonan sambil aktifin spell penglihatan. Akhirnya ketemu juga si Kongu lagi nunggu santai di depan rawa. Lihat ada babi hutan beracun lewat, si MC langsung kepikiran ide licik buat bikin jebakan maut. Dia iris jarinya sendiri, terus keluarin jurus ilusi ama hipnotis ke babi hutan itu. Si babi pun disuruh lari ke arah gerombolan babi lain buat mancing mereka masuk ke perangkapnya. Lihat pasukan babi hutan nyerbu, Kongu ama kacungnya malah nganggep itu pemanasan. Dia nyuruh anak buahnya berhenti gemeteran dan langsung sikat. Sambil ngebantai babi-babi itu dengan gampang, Kongu malah nantangin. Segini doang, mana lagi yang lebih nantang? Beres-beresin semua babi, dia ngeremehin betapa gampangnya itu. Anak buahnya minta istirahat, tapi Cakara nggak mau denger. Tiba-tiba, salah satu anak buahnya sesak napas parah, terus mulai muntah darah seember. Nggak lama, kulit mereka mulai meleleh dan semuanya batuk darah massal. Kacau banget. Conggu nyium bau racun di udara dan baru sadar kenapa anak buahnya pada tewas. Babi hutan biasa nggak mungkin punya racun selevel ini. Pas lagi bingung mikir ada apa, tiba-tiba si MC muncul dari belakangnya kayak hantu. Serangan MC langsung ditangkis santai. Pas nengok, Kongu sadar kalau rumor soal si pria bertopeng itu emang beneran nyata. Si jagoan langsung terjang maju dan berhasil nyayat tangan Cakara pakai pisaunya. Biarpun pisau masih nancap di tangannya, si monster ini malah balas pakai pukulan yang super kenceng. MC terpental jauh, kena angin pukulannya doang. Pergerakan Kongu benar-benar ngebuktiin kalau dia itu monster yang gak kaleng-kaleng. Kongu cabut pisau dari tangannya, terus malah bilang kalau dia mulai demen sama si pria bertopeng ini. Dia bilang cuma respect sama yang kuat, dan jijik sama sampah lemah. Anak buahnya mati ya karena mereka emang lemah. Yakin si topeng itu kuat, dia ngajak join grupnya. Kalau mau jadi bawahan Byakurin, cuan, kehormatan, sampai cewek cantik bakal dapet semua. Semuanya bakal jadi milik lo. Kongu nanya, gimana? Tergiur nggak sama tawaran menggiurkan gue? Dia ulang lagi, kalau dia memuja yang kuat dan benci yang lemah. Kirain anak buahnya punya potensi. Ternyata cuma ampas. Bikin risih doang, dia nyesel. Kenapa nggak dari dulu aja mereka dijadiin samsak hidup buat latihan? Si MC langsung keinget siksaan yang dia alamin dulu. Terus nanya, kenapa dia hobi banget nindas orang lemah? Cakara jawab santai, kalau itu cuma buat seru-seruan doang. Reaksi orang lemah pas dipukul tuh selalu sama dan bikin nagih. Mereka bakal minta ampun sambil masang muka ketakutan. Dan lihat muka kayak gitu, bikin dia pengen ketawa puas. Ekspresi putus asa mereka tuh hiburan kelas atas buat dia. MC langsung murka dan langsung mendaratin pukulan telak ke mukanya. Kongo ngerasa anak buahnya emang cuma alat tempur. Tapi dia malah muji pukulan si MC barusan. Detik itu juga dia ancang-ancang pukulan maut. Tapi Shin kerjap menghindar ke samping. Shin langsung sabet belatinya dan nancep ke lengan si penjahat.
Kongu nggak bakal biarin dia hidup, tapi dia akuin kalau musuhnya ini emang jago. Shin udah tahu dari awal kalau si Shakara ini emang monster asli. Dan terbukti pas dia lihat Kongu mau mukul pakai muka penuh dendam dan kebencian. Duar! Pukulan penghancur tulang kena telak ke Shin sampai dia terbang. Itu serangan paling berat yang pernah Shin rasain seumur hidupnya. Dia pikir barusan itu udah puncak dari seluruh kekuatan si Kongu. Kongu nyamperin dan nanya, kok masih hidup? Ternyata, pukulan tadi cuma pakai 30% kekuatannya doang. Gila, Shin melongo parah. Nggak nyangka pukulan maut tadi cuma pemanasan doang. Si musuh malah nantangin, ayo keluarin semua mainanmu Tong. Dia sesumbar bakal telan mentah-mentah semua serangan si pria topeng demi adu mekanik. Shin nekat nyabet pakai pisau, malah ambiar kena bodi beton Kongu. Katanya sih, pisau tumpul gitu nggak bakal mempan. Kongu bilang mending nyerah aja, soalnya kasta kekuatan mereka tuh beda jauh, langit sama bumi. Bukannya takut, Shin malah ngegas kasih bogem mentah bertubi-tubi. Shakara kaget, baru kali ini ada bocah ingusan yang berani songong setelah lihat kekuatannya. Si penjahat makin nafsu dan kasih tendangan maut yang bikin jagoan kita mental jauh lagi. Shin dihempas ke tanah. Tapi si musuh malah kecewa karena ngira Shin udah mampus kegampangan. Tiba-tiba ada genangan racun. Tahu-tahu sebiji pisau nancep manis di bahu Kongu. Dia syok kok kulit Shin masih mulus padahal habis nyebur kolam racun. Fix, ini mah bukan manusia. Tapi anehnya, ingatan si jagoan masih ngeblank parah. Nggak ingat siapa dirinya. Mendadak Chikara ingat sesuatu dan langsung nerekam brutal. Tapi untungnya hero kita lincah bener. Kongu ledakan tadi bikin lubang gede. Topeng si jagoan malah copot ke tanah. Begitu lihat mukanya, Chakara malah ketawa ngakak. Ternyata si abadi yang dia cari. Dia bilang udah capek nyari Kiryu Makoto Shin kemana-mana. Akhirnya ketemu juga nih mangsa. Chakara dia udah dendam ke Sumat mau bales kematian Taru. Jadi niat jatiin sekutu langsung dicoret. Tapi si jagoan gak mau kalah. Dia janji bakal kasih balasan yang jauh lebih pedih ke Kongu Cara. Duel lanjut lagi. Si raksasa lempar batu segede gaban sampai lengan jagoan kita putus. Ngeri cuy. Gak kasih napas, Kongu langsung keluarin tendangan maut supaya si abadi gak bisa kabur lagi. Tendangan barusan bikin tanah hancur lebur sampai lubangnya makin lebar. Hero kita malah santuy dan langsung sat-sat kasih bogem mentah tepat di muka si musuh. Kongu cuma geser dikit terus ngeledek. Cuma segini doang. Sini gue ajarin cara nonjok yang bener. Satu pukulan telak bikin Shin mental ke batu sampai muntah darah seember. Parah banget. Melihat siapa di gemetaran, Kongu ketawa puas karena bau ketakutan mulai kecium dari bocah itu. Hero kita kena mental dan kabur pas lihat muka jahat musuhnya yang tahu Shin lagi trauma disiksa. Makoto lari pontang-panting, sementara si raksasa cuma jalan santai kayak lagi piknik. Tiba-tiba lengan putusnya yang di tanah malah terbang mau nyerang balik musuhnya. Tapi si penjahat peka banget, lengan itu langsung dihancurin karena dia tahu ini cuma trik murahan. Sambil sombong, dia bilang gak bakal kalah cuma gara-gara trik receh kayak gitu. Perut si bocah ditendang lagi, terus kepalanya diinjak. Sambil ditanya, kok bisa jadi sekuat ini dalam sekejap? Dia ngancem bakal terus nyiksa sampai si bocah mau buka mulut. Lihat mukanya sih. Kongu sadar adiknya pasti ada di sekitar sini. Habis Shin mampus, adiknya bakal jadi target selanjutnya. Dia pengen ancurin Manori juga buat lihat apa dia bisa seasik kakaknya pas disiksa nanti. Jagoan kita emosi jiwa, tapi nggak bisa gerak pas kepalanya diinjak-injak terus. Pas kepalanya mau dihancurin, tiba-tiba Shin hilang dan muncul lagi di belakang Kongu dalam sekejap. Petir merah hitam berkobar di badannya dan gila, regenerasinya sekarang jadi jauh lebih ngebut. Shin hilang sekejap mata dan tiba-tiba udah di depan muka musuhnya sambil siapin bogem maut. Duar! Benturan tinju mereka bikin gelombang kejut dahsyat sampai energi tumpah kemana-mana. Kongu ngerasa bocah ini makin kencang, tapi dia tetap meremehin dan mikir Shin bakal keok juga. Dia kasih pukulan non-stop sampai lengan Shin meledak hancur. Kali ini Shin beneran kesakitan parah. Si penjahat ngeledek, kira-kira seberapa lama lagi pertahanan lembek si bocah ini bisa bertahan. Duak, tendangan telak bikin tangan si MJ putus lagi. Chakara ngeledek, dia cuma bisa regenerasi pasif kayak orang bego. Ngeliat Shin malah senyum tipis. Si villain jadi bingung nanya kenapa.
Si MC jawab santai, dia baru kepikiran sesuatu. Untung si Kongu ini otaknya cuma pajangan doang. Shin sadar semua bagian tubuhnya yang putus udah dilapisi aura merah hitam. Dia langsung merintahin potongan badannya buat gerak. Tangan kaki yang putus itu balik nyerang si villain. Dia malah ngeremehin, katanya pukulan cupu gitu nggak bakal kerasa. Pas dia nangkis, dia kaget sama tenaganya. Kok bisa si bocah yang tadi gemeteran ketakutan sekarang jadi ngeri gini? Jelas si hero kita masih takut, tapi ada kekuatan besar yang lagi meledak di dalam badannya. Kekuatan gila yang sanggup nyalurin semua dendam kesumatnya ke setiap serangan. Dia nge-charge pukulan maut pakai tangan sisanya yang diselimuti petir magis. Blar! Tangan musuhnya hancur berkeping-keping. Shin nantang balik, ngajakin Kongu adu mekanik kekuatan murni. Si musuh langsung naik pitam dan teriak bakal jadiin si manusia abadi ini samsak tinju. Kongu nyeruduk kayak banteng gila, pengen nyapik-nyapik MC kita. Detik itu juga, Shin nyatuin semua tangan putusnya jadi satu. Boom! Terciptalah lengan raksasa buat ngasih pukulan paling legendaris seumur hidupnya. Pas tinju raksasa itu mendarat, si musuh langsung terpental jauh gara-gara impak yang nggak ngotak. Shin nanya ke Chakara, gimana rasanya kalah adu otot? Dendam dan ketakutan mereka bakal membekas selamanya di badan si villain. Seminggu setelah baku hantam lawan Kongu, para pahlawan guild lagi ngumpul di base mereka. Kira nanya ke Seiya apa persiapan lawan Raja Iblis aman. Seiya bilang aman dan mereka harus kerja keras demi Abe Terao. Lah, Haruto malah sempat lupa siapa itu Taru. Seiya ngerasa ada yang gak beres. Kira bilang cuma bercanda doang kok. Terus Seiya nanya, si Chakara kemana ya gak kelihatan? Kira-kira dia lagi nyari si kakak beradik itu buat dijadiin samsak latihan lagi kayak biasanya. Dia bilang santai aja, paling bentar lagi si Chakara balik bawa mereka berdua. Tingkah mereka bikin Seiya curiga. Dia mikir pas mereka balik nanti, dia bakal siksa mereka habis-habisan. Tiba-tiba ada karyawan lari-lari panik pengen ngasih tahu berita penting ke para pahlawan. Katanya ada paket aneh yang baru datang. Pas dicek, Seiya sama Kira langsung ngelongo lihat isinya. Detik itu juga, Seiya ngenalin potongan tubuh Kongu dari tato khas di kulitnya. Semuanya yakin itu tangan si Chikara. Ya langsung pakai sihir buat mastiin kalau itu bukan barang KW. Fix, itu potongan tubuh asli. Seiya langsung emosi dan mikir, siapa yang berani bantai si raksasa itu? Ya lihat bekas potongannya, sadis banget. Dia yakin pelakunya pasti punya dendam pribadi yang mendalam. Karena si Chikara emang lagi nyari si kakak beradik, mereka yakin pelakunya pasti dua bocah itu. Seiya nggak percaya mereka bisa sekuat itu. Kira udah curiga pas Taru kalah, padahal Taru itu paling cupu. Tapi ya tetap aja, si Taru itu masih jauh lebih jago dibanding Hunter Kroco di luar sana. Dan sekarang si Chikara yang top global pun tumbang. Kira yakin kekuatan mereka sekarang udah di luar nalar. Si pendekar pedang ini makin emosi. Nggak percaya mereka bisa level up secepat kilat gitu. Haruto nanya rahasianya. Seiya ngejelasin kalau mereka saling bunuh ratusan kali cuma buat nge-push level. Kira nambahin, kalau kita kill musuh level tinggi, XP yang didapat emang nggak main-main. Kayaknya mereka giling level gila-gilaan demi bisa balas dendam ke guild Byakuran ini. Fakta ini bikin dia sama saya ketar-ketir, tapi mereka nyoba tetap stay cool. Walau kasihan sama nasib Chakara, mereka harus mikirin strategi buat kedepannya. Ya pakai sihir biar saya tenang. Terus Haruto minta waktu sendiri buat nenangin pikiran. Pas udah sepi, Haruto malah santai aja megang tangan putus temennya itu tanpa rasa takut sedikit pun. Mirim sampah kayak gini buat nakut-nakutin dia. Jelas nggak mempan lah ya. Kalau mereka pikir ini cukup buat balas dendam, mereka salah besar. Tapi taktik ngalahin Kongu emang lumayan oke sih. Sambil nginjek mata temennya sendiri, dia ngeledek kalau si kakak beradik itu tetap aja bego. Tapi ternyata mata itu punya Makoto Shin yang lagi mata-matai semua kejadian di sana. Begitu matanya hancur, koneksinya putus. Shin mutusin buat cari info lebih banyak lagi di markas musuh. MJ kita kepikiran Minori terus dan buru-buru balik. Soalnya si Ayang udah nungguin di depan markas Giot. Alasan nganter paket mah cuma modus biar bisa jajan. Abisnya makanan di dungeon rasanya ampas banget. Untungnya baju dia punya sihir memori, jadi meskipun lecek atau sobek, bakal balik mulus secara otomatis. Gak lupa dia bawa tentengan oleh-oleh buat Minori yang lagi nungguin sendirian kayak anak ilang.
Pas lagi asik parkur lompat-lompat gedung, dia lihat ada keributan para hunter lagi ngejar seseorang. Tadinya dia mau cuek aja, soalnya itu lapak bakurin. Apalagi yang dikejar cuma cewek nggak dikenal. Tapi apes, para hunter itu keburu ngepung si cewek sampai dia nggak bisa lari kemana-mana. Lihat si target udah pasrah, insting pahlawan MC kita langsung bergejolak dan nggak bisa diem aja. Dia langsung terjun bebas dan kasih bogem mentah ke para hunter itu sampai mereka pingsan seketika. Karena situasinya lagi panas, dia nyuruh si cewek cepet-cepet kabur mumpung ada kesempatan buat lari. Di situ dia sadar siapa cewek itu. Sementara Minori masih anteng nangkring di pohon nungguin dia balik. Akhirnya dia balik dan Minori langsung bingung lihat abangnya gendong cewek misterius yang pakai penutup kepala. Pas ditanya itu siapa, MC cuma nyuruh adiknya santuy, terus lihat sendiri siapa sosok di balik hoodie itu. Minori auto kaget pas lihat wajah cewek itu ternyata kembaran dia. Bener-bener kayak lihat cermin sendiri. Kenalin nih, Isiki saya, komandan kuil bakaran sekaligus pendekar pedang peringkat S yang paling dipuja ciwi-ciwi. Kelihatannya sih ramah dan asik banget. Padahal, aslinya, dia itu psikopat bermuka dua yang ngeri parah. Pernah pas lagi santuy di pemandian bareng banyak cewek, ada satu orang yang gak sengaja numpahin wine. Seiya langsung murka dan habisi cewek itu cuma karena masalah sepele banget. Dulu dia pernah nyiksa Minori pakai rantai dan nganggep dia mainan terbaik karena gak bisa mati-mati. Dia malah bangga banget nyabetin pedang sucinya ke tubuh Minori sambil dengerin teriakan kesakitan yang memilukan. Buat si gila ini, nyiksa cewek adalah hobi nomor 1. Sampai kakaknya si Shin aja ngerasa risih. Biar kakaknya diem, Seiya malah nyumpel mulut Shin pakai pedang karena menurutnya nyiksa cowok itu membosankan banget. Si psikopat ini beneran nyiksa dia di depan adiknya sambil nyuruh teriak kencang. Gila banget. Beres ngelakuin aksi bejatnya, dia nyelonong ke lift dan ngeliat Kira sama Taru lagi asik bisik-bisik. Mereka malah masuk ke ruangan terlarang yang cuma boleh diakses sama Haruto doang. Si Seiya kepo banget, ampe mau ngintip dari balik pintu. Tapi Kira gercep banget ngegap dia. Akhirnya si pendekar pedang ini minta maaf. Ngakunya cuma penasaran gara-gara ngelihat mereka masuk barengan ke sana. Kira bilangnya sih cuma mau buang sampah. Terus nawarin Seiya buat ikut masuk. Mau lihat nggak? Pas masuk, si Seiya langsung melongo lihat tabung-tabung isi kloningan Minori berjejer. Koks banget pemandangannya. Haruto ngejelasin kalau dia emang mesen kloningan Minori Kiru buat diproduksi massal pakai kekuatan Niu. Rencananya sih biar bisa naik level kilat gitu loh. Modal teknologi Teru sama aset Byakurin terciptalah pasukan kloningan ini. Tapi sayang, rencananya gatot. Kemampuan regenerasinya cacat. Habis dibantai 10 kali, kloningannya langsung tewas permanen dan nggak balik lagi. Parahnya lagi, monster-monster ini nggak ngasih poin pengalaman sama sekali. Rugi dong. Taru udah coba benerin, tapi tetap aja zong. Karena dianggap nggak guna, mereka mutusin buat buang semua kloningan gagal ini secepatnya. Saya nanya, beneran mau dibuang? Taru pun pisik-pisik kalau sebenarnya ada trik licik di balik itu. Dia mau sikat abis kloningannya sebelum dibuang. Tapi tetap aja ngerasa hambar, soalnya mereka semua bukan yang asli. Dengan muka mesumnya, si pendekar pedang nomor 1 ini malah minta kloningan itu. Taru bingung, soalnya boneka itu nggak punya perasaan atau nyawa. Cuma boneka penurut yang bakal ngikutin semua perintah. Tapi bagi Seiya, itu malah sempurna. Abe ngerasa aneh lihat dia nafsu banget sama boneka. Tapi Seiya bilang kalau Abe nggak bakal paham. Ini bukan soal boneka, tapi soal cintanya ke Minori Kiru yang udah obsesif banget. Dia mau main sepuasnya secara brutal sesuka hati. Di otaknya yang gesrek, dia ngerasa punya hak penuh atas hidup si cewek. Kira nyebut dia bukan cuma obsesi, tapi udah ketergantungan. Haruto mah simple, dia cuma bilang Seiya itu sampah masyarakat nomor 1. Balik lagi ke masa sekarang, si kloningan ketemu Minori asli dan dua-duanya shock berat. Hero kita langsung panik nanya kondisi etiknya itu. Si kloningan ngebocorin kalau masih ada belasan Minori lain yang lagi disiksa sama Ishiki sekarang. Ternyata, meski dibilang cuma boneka kosong, sebenarnya mereka semua punya perasaan yang mendalam. Plot twist banget kan? Si klon nggak sengaja lihat muka asli Minori di TV, dan boom, dunianya langsung berubah total. Sesuatu yang hangat bergejolak di dadanya. Bikin dia sadar kalau kebenciannya cuma tertuju buat satu orang.
Ishiki Seiya. Begitu paham sama perasaan itu, dia langsung gercep kabur dari mansion angker itu. Dia pun lapor kalau ada korban lain kayak dia dan minta tolong buat nyelamatin mereka semua. Si MC tiba-tiba punya ide gila buat pakai para klon itu demi ngebantai Seiya. Manori bingung, tapi MC jelasin kalau Seiya pasti lengah karena nggak tahu klon-klon itu sebenarnya punya perasaan. Ini strategi Jitu buat numbangin dia. Tapi Manori cemas, gimana kalau rencana ini ketahuan? Pas dengar kalau skenario terburuknya mereka bakal dimusnahin, adiknya langsung darah tinggi dan ngamuk besar. Dia langsung nampar Shin Makoto sambil teriak kalau klon-klon itu bukan cuma alat yang bisa dibuang gitu aja. Apalagi mereka diciptain dari selnya sendiri, jadi udah bener-bener kayak saudara kandungnya sendiri. Kalau saudaranya lagi nangis minta tolong, ya wajar banget dong kalau dia pengen nyelamatin mereka. Dia pun nanya, apa pantas ngorbanin mereka semua cuma demi ambisi balas dendam ke Seiya? Cek, hati si hero kita langsung ngerasa bersalah. Takut kalau dia bakal berubah jadi monster kayak Bakurin. Akhirnya si klon pun dengan mantap bilang kalau mereka bakal nyelamatin semua yang lain. Demi nebus dosanya, MC janji bakal beresin Ishiki Seiya pakai tangannya sendiri karena udah ngeremehin saudaranya. Dia minta maaf udah nakutin adiknya. Lalu mereka berdua langsung gaspol lewat portal menuju mansion itu. Sementara itu, si Seiya bangsat lagi asik nyiksa salah satu klon di dalam sana. Dia murka banget ada klon yang bisa kabur. Makanya klon lain kena getahnya dan dihukum habis-habisan. Dia langsung ngasih perintah mutlak. Buru si pelarian itu sampai dapet dan bawa balik segera. Para klon Manori langsung ngejar sosok berkerudung di jalanan. Sampai akhirnya si target kesandung kotak dan melambat. Tanpa ampun, klon-klon itu langsung nerjang dan nahan dia di tanah dengan posisi terkunci. Mereka pun kasih kode kalau target udah ketangkep dan siap buat dibawa pulang ke markas. Dari atas gedung, MC sama adiknya cuma nonton sambil senyum tipis. Ternyata pelarian bohongan mereka berhasil total. Rencana dimulai. MC ngasih telinganya ke Minori, sementara si adik nandain mukanya pakai huruf X buat umpan. Dengan kekuatan manipulasi tubuhnya yang gila banget, MC bisa dengar semua yang terjadi di mansion lewat telinga itu. Kalau gawat, dia bakal langsung sat-set muncul. Sesampainya di mansion mewah Ishiki, para klon langsung ketuk pintu dan pamer kalau si buronan udah ketangkep. Saya langsung nanya dengan nada dingin, kenapa nomor 10 berani banget kabur dari sini? Sambil pura-pura tunduk, Manori minta maaf dan ngeles kalau dia tadi cuma ngejar bayangan aneh yang mencurigakan. Dia pun diancam, kalau sekali lagi macem-macem, dia bakal langsung dibuang ke tempat sampah. Tiba-tiba, Harudo nyuruh Seiya buat langsung nenyapin Manori. Si MC pun dengar semua obrolan busuk itu lewat sihirnya. Tanpa perasaan, para klon itu langsung giring Manori ke tempat eksekusi yang super ngeri. Di sana, Manori langsung syok berat lihat tumpukan mayat klon lain yang berkelimpangan di lantai. Pas yang lain sibuk beresin mayat-mayat itu, Manori cuma bisa nangis karena nggak kuat lihat kekejaman ini. Nomor 10 ngajak nomor 3 buat kabur. Tapi si nomor 3 malah bingung karena bagi dia, tuannya segalanya. Manori tetap usaha keras buat koordinasiin pelarian bareng-bareng sama mereka semua. Dia nanya apa mereka sadar apa yang mereka lakuin. Tapi mereka cuma jawab kalau itu tugas buang sampah. Dia maksa mereka buat sadar kalau selamanya tinggal di sini nggak bakal pernah bikin mereka bahagia. Tapi mereka malah bingung apa itu bahagia. Karena mereka merasa cuma budak tanpa keinginan sendiri. Dengar klon-klon itu rasa cuma kayak barang. Amarah MC langsung meledak hebat ke si bangsat Seiya. Sambil teriak kalau ini semua salah. Manori langsung meluk mereka erat-erat. Dia tahu banget betapa menyakitkan dan pedihnya penderitaan yang mereka rasa. Klon yang dipeluk sempat minta lepas, tapi Manori malah makin erat meluknya, seolah nggak mau kehilangan. Dia yakin kalau mereka punya perasaan sendiri, cuma mereka nggak tahu aja gimana cara ngungkapinnya. Dia janji bakal nyelamatin mereka semua. Tiba-tiba, nomor 3 ngerasa ada sesuatu yang aneh bergejolak di hatinya. Brak! Tiba-tiba, Ishiki Seiya nendang pintu dan masuk sambil teriak kalau dia nggak pernah ngasih izin buat bacot. Si bos ngamuk sambil geplak muka mereka. Dia bilang, nomor 10 itu produk gagal yang wajib dibuang. Aduh, memori kelam Manori pas disiksa di markas Byakuran langsung keputar lagi kayak kaset rusak. Seiya cabut pedangnya pas lihat tatapan benci itu.
Tiba-tiba ada yang teriak berani buat nyuruh dia berhenti. Kasian si nomor 3. Gara-gara sok ngatur, dia langsung dihajar pakai gagang pedang sama si gila ini. Lihat, semuanya mulai sadar, dia malah bosen dan mutusin buat langsung bantai mereka semua sekaligus. Pas pedang mau nebas nomor 3, Minori asli malah pasang badan. Isiki kaget, nggak nyangka si cewek senekat itu. Pas nyicip cairan tubuhnya, dia langsung ngeh kalau aromanya familiar banget di hidungnya. Si cewek nyoba nyerang, tapi musuhnya lebih cepat dan langsung nancepin pedang ke dada Manori. Ternyata itu Kiryu Manori asli. Shin denger semua lewat sihir, dan sekarang dia langsung gaspol buat nyelamatin adiknya. Secepat kilat, Shin langsung nerobos masuk ke dalam mansion milik Ishiki. Alarm bunyi, musuh sadar Shin datang, tapi mereka pede bilang Shin bakal menderita lawan pasukan klon bersenjata lengkap. Gila sih, semua klon petarung ini mukanya mirip banget sama adik tercintanya si Shin. Si penjahat cuma nontonin sambil nunggu Shin tumbang, sementara Shin lincah banget ngehindarin serangan tombak para klon. Hero kita gesit banget ngehindar, tapi sial, satu serangan dadakan malah bikin tangannya putus, kayak biasanya. Plot twist, klon nomor 10 tiba-tiba datang nolongin, dan langsung nendang jauh prajurit yang nyerang Shin tadi. Klon lain bingung, tapi nomor 10 tegas bilang kalau Shin itu sebenarnya kakak asli mereka semua. Si prajurit masa bodoh, katanya perintah bos itu harga mati. Habisi semua penyusup tanpa pandang bulu. Gara-gara belain penyusup, nomor 10 resmi jadi buronan, dan sekarang dianggap musuh sama kawan-kawannya sendiri. Pas mereka mau bantai dia, Shin bangkit lagi, dan langsung nyengkrem topeng ikoniknya itu. Begitu topengnya dipakai, aura ngeri langsung meledak. Shin nyuruh nomor 10 minggir biar dia yang beresin semuanya. Di tempat lain, Seiya makin gila sambil nyayat muka Manori. Dia narik rambutnya terus nendus-mendus ke kirangan kayak psikopat. Manori dihajar sampai terpental. Seiya malah berterima kasih karena Chikara sama Taru udah mati karena mereka berdua emang berisik. Seiya nanya heran, kenapa sih nih cewek malah balik lagi setelah susah payah kabur? Mau jadi milikku lagi? Tanya Seiya sambil tega banget nendang muka Manori yang udah nggak berdaya. Penuh dendam kesumat, Minori bangkit sambil pegang belati. Dia teriak kalau dia nggak bakal pernah maafin kelakuan iblis itu. Seiya ngeledek, nanya apa dia mau balas dendam soal siksaan bertahun-tahun. Dia sadar Minori rela bahaya demi klonnya. Buat pamer kekuatan, tanpa ampun dia langsung nebas kepala nomor 3 tepat di depan mata Manori sendiri. Manori histeris dan nyoba nyerang pakai belati kecilnya. Tapi Seiya itu master pedang, nggak kena gores dikit pun. Sadis banget. Seiya mutusin kedua tangan Minori pakai pedang biru sucinya, terus langsung nendang dia jauh-jauh. Katanya, klon itu cuma mainan rusak, bukan makhluk hidup. Biar makin ngeri, dia langsung bantai satu klon lagi. Manori nyoba nolong klon yang jatuh sambil melotot benci. Tapi itu yang Seiya mau. Lihat mata penuh keputusasaan. Minori nekat lagi pasang badan buat ngelindungin klon yang lain. Tangannya putus lagi kena tebasan. Sambil nahan sakit, dia ngerapalin sihir dan teriak nyuruh si penjahat jangan gerak. Tapi Seiya cuma ketawa. Katanya, nih cewek emang beneran gak paham situasi ya. Dia ngejek kalau klon itu cuma boneka sampah. Pas lihat Manori frustrasi, dia malah nyuruh si cewek mohon-mohon. Dia nyuruh Manori sujud dan nempelin kepalanya ke tanah sekarang juga. Pas Manori nolak, dia malah nancepin pedang ke perut klon lain. Yakin gak mau selamatin mereka? Tanyanya licik. Sambil emosi tingkat dewa, dia teriak kenceng nyuruh Manori buat nurut. Kalau gak berlutut, dia bakal habisin semua saudaranya. Dia ngebuktiin omongannya sambil lempar pisau kecil ke para klon. Akhirnya cewek itu berlutut sambil nangis minta berhenti. Seiya malah nanya balik, cuma itu yang bisa kamu minta? Sambil sujud sampai jidatnya nempel lantai, dia mohon-mohon supaya para klon gak disiksa lagi. Dia bakal mikir kalau Manori mau gantiin posisi boneka rongsok itu. Sambil nodongin pedang, dia nyuruh Manori jilat sepatunya. Dia nusuk kulit Manori dikit pakai pedangnya sambil ngingetin posisinya sekarang. Di depanku, kamu cuma boleh jawab siap tuan. Karena ketakutan, Manori akhirnya nyerah dan nurut. Pintu dibuka, pedang nempel terus. Sret. Lidahnya dicabut paksa, sadis banget si kampret ini. Lidahnya dimakan, dikunyah, terus ditelan. Katanya enak. Gila, ini mah psikopat beneran cuy. Lehernya dicekik, baju mulai disobek. Pedang nempel lagi. Dia nggak bakal bisa kabur. Gawat.
Ayo takut, lawan gue, bentaknya. Dia mau si cewek nyerah total di depannya. Nggak otak. Pas mau lanjut beraksi, bam! Muka Seiya langsung kena tonjok maut. Rasain tuh, anjay. Shin dateng, pukulannya ngeri banget. Dia langsung lari ngecek keadaan adiknya. Kakak idaman nih. Tatapan adiknya kayak bilang, aku tahu, abang pasti datang buat nyelamatin aku. Ishiki ngamuk, nanya soal klonnya. Shin bales kalau dia nggak bakal bunuh mereka, itu kan adiknya. Emang susah banget, tapi Shin sukses bikin semua klon itu pingsan doang. Nggak tega dia. Seiya ngeledek, katanya mending klon itu disiksa rame-rame di depan Shin. Kurang ajar banget. Shin bales, nanti lihat aja pas gue keprek lu sejuta kali. Gila, savage banget abang kita. Shin mukul lagi tapi ditangkis pedang. Cuma efek kejutnya doang yang bikin si villain mental. Si villain akhirnya sadar kenapa Shin bisa sekuat itu. Kekuatannya emang di luar Nurul. Seiya nyerang pakai sihir petir. Srap, lengan Shin langsung putus kena tebasan. Ngeri banget cuy. Tapi plot twist, lengan yang putus itu malah terbang nyerang Ishiki pakai sihir kendali. Duar! Tonjokan tangan buntung itu bikin areanya hancur total. Si villain langsung terpental jauh. Pas sampai aula, Seiya malah sembunyi di balik barisan para klon. Pengecut banget sumpah. Payah banget loh berlindung di balik boneka, ejek Shin. Tapi Seiya mah tetap muka tembok. Terserah gue dong, kan milik gue. Terus dia nyuruh para klon buat hajar Shin abis-abisan. Shin ngehindar terus. Tiap lihat muka klon itu, dia makin emosi inget adiknya yang asli. Minori asli dipukul, Shin panik terus malah dikunci sama para klon. Gawat, kena jebakan Batman. Shin teriak histeris, minta dilepasin pas lihat adiknya disiksa di depan mata. Sedih banget cuy. Lagi lengah, tiba-tiba, jeder. Shin kena hantaman keras dari belakang sama si Ishiki Seiya. Seiya sombong banget. Shin cuma bisa minta maaf udah bikin adik-adiknya pada ngerasain sakit. Tapi tiba-tiba klon nomor 3 ngomong kalau ini emang udah tugas dia sebagai klon. Seiya motong, tugas lu cuma nurut sama gue. Dia makin kesel lihat tatapan mata Shin. Seiya licik banget, dia malah ngancem bakal bunuh salah satu klon Minori sekarang juga. Slap, pas pedangnya mau nebas, Shin langsung pasang badan. Dia yang kena tebas demi klon itu. Lawan dong, atau adik lu yang bakal gue siksa. Ancamannya benar-benar bikin darah mendidih. Seiya pakai tebasan angin penghancur. Tubuh Shin langsung terpotong-potong jadi berkeping-keping. Parah banget. Shin sekarat, Seiya malah makin jadi mau nyiksa adiknya. Bener-bener villain gak ada akhlak. Tapi gila, Shin langsung bangun lagi. Tubuhnya regenerasi cepet banget, kayak gak ada luka. Dikatai mayat hidup, tapi Shin tetap pasang badan buat lindungin semua klon. Abang paling kece. Seiya ngeledek, itu cuma boneka teknologi, bukan adik lu yang asli. Dia emang gak punya perasaan. Heh budak, buruan habisi dia sekarang. Seiya teriak ngasih perintah maut ke para klon. Tapi kok sepi, gak ada yang gerak. Seiya mulai panik, teriak-teriak nyuruh mereka nurut. Para klon mulai sadar siapa mereka sebenarnya. Sekarang mereka malah ngepung si penjahat licik itu. Mereka balik nyerang Seiya karena udah berani nyakitin abang mereka. Si villain langsung kena mental. Akhirnya mereka semua paham jati diri mereka sebagai klon dari Kiryu Manori yang asli. Ternyata mereka itu makhluk hidup yang punya ikatan batin kuat sama aslinya. Keren banget sih. Memori dari Minori asli mulai ngalir ke otak mereka semua. Berasa lagi download data gitu. Mereka lihat gimana perjuangan Shin yang mati-matian lindungin mereka selama ini. Terharu banget. Shin paham kalau kemampuan manipulasi fisiknya bisa ngendaliin bagian tubuh yang udah terpisah. Minori bagiin perasaannya ke para klon. Seiya langsung tantrum, teriak-teriak ngerasa jadi majikan paling hebat. Dulu emang nurut, tapi sekarang siapapun yang berani nyakitin abang mereka, fix jadi musuh. Ishiki berlagak sok keras, ngancem mau cincang semua orang di sana pakai pedangnya. Tapi Shin gak kasih ampun dan langsung kasih bokem mentah ke si villain. Pas lagi nyungsep, tiba-tiba klon Minori datang bawa tombak buat nyerang Seiya. Udah kalah dan babak belur, si penjahat cuma bisa pasrah nanya ke Shin gimana cara dia bakal mokat. Sesuai rencana awal, si Minori asli pengen banget eksekusi sendiri pakai tangannya. Gak bakal puas kalau nggak balas dendam sendiri. Pas klon-klonnya pegangin tangan dan kaki Ishiki, si cupu itu mulai nangis-nangis minta ampun.
Minori langsung manggil palu raksasa, terus langsung hantem si Ishiki pakai senjata gaban itu. Tapi satu gebukan mah mana cukup buat ngilangin emosinya. Minori pengen bikin dia hancur berkeping-keping sebelum tewas. Klon nomor 10, Nimbrung, curhat betapa pedihnya mereka disiksa sama Seiya pas dibantai habis-habisan dulu. Dia nuntut si Ishiki buat ngerasain pedih yang sama. Pokoknya harus lebih menderita lagi. Shin paham banget rasa sakit mereka yang dibantai terus-terusan. Bener-bener neraka dunia banget bro. Terbongkar nih, ternyata di ruang bawah tanah mansion itu ada monster dungeon yang dicekokin obat biar nyerang siapa aja, termasuk cowok. Kayak nasib Hunter Malang yang lawan saya dulu. Semuanya setuju pakai cara kejam ini buat ajang balas dendam. Mereka seret si villain ke bawah tanah, terus dirantai kencang banget. Ishiki cuma bisa pasrah sambil gemeteran pas lihat pintu selnya kebuka lebar. Monster gede, Emperor Oak, muncul di depan si pahlawan palsu yang udah nangis kejer. Katanya sih, kekuatan makhluk ini bisa bikin satu negara gemeteran. Awalnya monster ini cuma doyan cewek doang sih. Tapi gara-gara obatnya bakaran, dia jadi nyikat cowok juga tanpa ampun. Minori jijik liatnya. Shin juga milih buang muka. Pas si monster mulai ngerobek baju Ishiki sambil jilat bibir, layar pun ditutup, tamatlah riwayat si Ishiki. Minori ama abangnya bener-bener capek mental, pengennya rebahan doang. Para klon nawarin teh anget sambil makasih ke Shin karena udah nyelamatin mereka tanpa ngebantai satupun pas berantem tadi. Klon nomor 10 bener-bener berterima kasih banget dari lubuk hatinya. Bingung mau balas budi gimana? Shin minta diajak keliling mansion aja buat nyari makan ama info soal guild Bakuran. Pas lagi diantar nomor 3, si nomor 10 milih nungguin penyiksaan kelar dulu. Sambil ngobrol santai, si cewek curhat galau soal masa depannya. Soalnya dia cuma klon tanpa pilihan hidup dan takut nggak diterima dunia. Shin nenangin dia, bilang itu semua bohong, karena Shin sendiri yang bakal nerima mereka apa adanya. Dia bilang nggak usah buru-buru cari arti hidup, yang penting mah hidup aja dulu sekarang. Nomor 3, janji bakal hidup sebaik mungkin. Tiba-tiba kepalanya putus sekali tebas. Rapi banget gerakannya, dibantai pas di depan mata abangnya sendiri. Di belakangnya muncul si Kira Haruto yang udah lama nggak nongol di depan Shin. Demi sampai ke situ, si pahlawan bakaran ini udah ngebantai semua klon yang lain tanpa sisa. Sambil senyum psikopat, dia bilang senang bisa reunian, tapi tetap aja dia harus habisin semua orang di situ. Sret, pedangnya langsung mutusin kedua tangan Shin. Kira ngecek Shin yang gerakannya lambat banget. Pas tangannya lagi regenerasi, Shin langsung nerjang pakai pokem sihir. Tapi sayang, serangannya zong gara-gara musuhnya kesit. Haruto ngerasa Shin makin lemot aja. Berkali-kali Shin nyerang, tapi nggak ada satupun yang kena target. Kira bilang serangan asal-asalan nggak bakal mempan lawan dia. Terus dia kasih unjuk cara berantem yang benar. Dia nyiapin mantra sakti yang bikin mansion hancur lebur, dan langsung kena ke lengan Shin. Lihat damage segede itu, Makoto ngatain dia monster. Kira malah ngetawain, masa seorang abadi ngomong gitu? Lengan hancur sebelah, Shin buru-buru nyoba aktifin regenerasi secepat kilat. Tapi Doi langsung panik pas tahu kekuatannya macet. Ternyata pedang si Kira udah dimantrain biar regenerasi Shin nggak fungsi. Shin beneran gemeteran, soalnya aura si Kira ini beda jauh sama cecunguk biakarin lainnya. Dia nggak tahu cara ngalahin si monster ini, sekarang fokusnya cuma satu. Adiknya harus selamat, meski dia sendiri harus mati. Shin nanya, kok bisa tahu tempat itu? Kira bilang gara-gara laporan Ishiki mandek, dia cek lokasi, malah nemu Shin. Emang hoki buat si Kira, tapi apes banget buat jagoan kita. Terus si Haruto kepo nanya siapa lagi yang ada di dalam mansion, gara-gara Shin keceplosan nyebut orang lain. Si pahlawan gadungan ini tahu adik Shin ada di sana, tapi dia nggak minat buat balas dendam soal temennya yang mokat. Malah dia seneng temen guildnya tewas, artinya Shin dan kawan-kawan udah level up karena berhasil bantai anggota rank S. Kalau Kira habisin mereka sekarang, levelnya bakal langsung melejit parah. MJ kita batin, nih orang beneran udah gila. Meski agak setuju, si hero gadungan mah bodo amat. Set, dia ngilang dan tiba-tiba udah nancepin pedang ke perut si protagonis. Luka itu bikin sekarat, Shin pun tumbang tak berdaya. Di saat itulah level si Kira naik gila-gilaan, nggak ngotak. Dia ngerasa di atas angin banget sekarang.
Tapi Shin bukan tipe yang gampang nyerah gitu aja, bos. Dia ngerapel mantra buat ngikat kaki Kira, sambil teriak kalau dia bakal tetap habisin si penjahat ini. Pakai kekuatan kubah suci, Kira malah ngebanting MC kita sampai terpental jauh. Dia sombong banget nggak bakal bisa dikalahin. Levelnya beda jauh. MC kita bahkan nggak bisa nyentuh dia. Darahnya ngucur terus. Regenerasinya kalah cepet sama power Kira. Si musuh tiba-tiba kasih satu tawaran menarik buat Shin. Nyerah sekarang, ade lu aman. Tapi kalau ngelawan, dua-duanya bakal gua sikat. Ancamannya ngeri banget. Shin panik parah dan langsung berlutut. Dia mohon-mohon ke Haruto biar dia aja yang dibawa, asal adiknya jangan disentuh. Dia beneran ngemis biar adiknya selamat. Kira malah ketawa ngejek, netawain si MC yang nggak punya harga diri. Padahal Kira cuma bohong dan mau habisin keduanya. MC kita murka, nyoba kasih bogem mentah, tapi Kira gampang banget ngehindar. Tiba-tiba, semua pasukan klon sama si Manori asli muncul buat jagain abangnya. Haruto cuma ngebatin kalau Shin pinter juga jagain mereka sampai masih ada sisa begini. Pas Minori datang, MC kita teriak nyuruh mereka berhenti karena lawan mereka ini monster level dewa. Satu persatu klon hancur, tapi mereka bilang biarpun kalah mereka mau kasih waktu buat kakak beradik itu kabur. Pas Herudo mau nyerang Shin, para klon ini pasang badan. Mereka mau balas budi karena udah diselamatin dari neraka. Pakai sihir teleportasi instan, salah satu klon berhasil mindahin Shin sama adiknya ke tempat yang aman dan selamat. Serangan Kira meleset. Dia sadar, sihir itu butuh mana gede banget. Ngelihat si penyihir pingsan, dia mulai ngerasa situasi jadi ribet. Tapi dia pede banget, mau dikeroyok semua klon sekaligus pun, mereka nggak bakal punya peluang menang. Tiba-tiba, salah satu dari mereka ngerobek bajunya sendiri. Ternyata itu kartu as terakhir mereka. Si Isiki emang udah niat jadiin mereka barang sekali pakai, terus dibuang. Klon nomor 10 aktifin bom biologis, ngelepasin semua energi jiwa dari kristal yang ada di dadanya. Di detik terakhir, mereka bilang makasih ke Shin dan Manori, sebelum akhirnya, tuar, meledakin diri. Seluruh mansion hancur lebur. Ngomong-ngomong, si Kiri A itu dulu dianggap wanita paling cantik di kuil Byakuran. Mukanya cantik, kalem, dan bijak banget. Pokoknya semua orang pasti langsung jatuh hati pas melihat dia. Tapi di balik topeng itu, ada rahasia gelap yang cuma diketahui sama orang-orang sial yang berduaan sama dia. Kayak cowok yang mergokin dia mandi darah ini. 6 bulan lalu, dia turun ke bunker rahasia di bawah tanah guild. Pas masuk ke ruangan tempat kakak beradik itu dikurung, dia ngecek stok darah yang udah terkumpul. Karena baru dapat setengah, dia mutusin buat nyepetin mesin penyedotnya. Pas mesinnya tiba-tiba macet, dia sendiri yang turun tangan buat nyalain lagi. Sadis abis. Mereka coba bisa pasrah melihat baling-baling raksasa muter di bawah mereka. Rasanya kayak mau digiling hidup-hidup. Melihat pemandangan horor itu, si penyihir malah ketawa kegirangan kayak orang gila. Dia nggak peduli soal naik level. Yang penting, dia bisa dapat saus tomat segar buat dikonsumsi. Dia pikir kaum abadi itu bentuknya kayak zombie. Ternyata kulitnya malah halus banget. Mau disiksa segimanapun, kulit mereka bakal balik mulus lagi kayak bayi baru lahir. Ini nih mimpi semua cewek, awet muda selamanya. Kalau cantik terus, cowok sama duit bakal nempel sendiri. Dia sirik banget sama kakak beradik itu karena punya bakat alami jadi cakep terus. Cuma dengan minum darah mereka, dia ngerasa bisa tetap glowing tanpa perlu skincare mahal. Dia makin haus sama darah suci itu. Sementara si Kira, ketua guild, cuma nonton sambil senyum bangga. Kembali ke masa sekarang, pas ketua guild sampai di lokasi, si target udah hilang tanpa jejak. Dia langsung mikir, apa mereka beneran kabur? Kira nyoba sok simpati ke ya, tapi si penyihir udah telanjur ngamuk. Dengan nada emosi, dia nanyain di mana mereka dan kenapa. Kira payah banget nggak bisa nangkep-nangkep. Kira bilang kalau saya udah tewas dan mereka kabur lagi. Tapi ya nggak peduli. Dia mau mereka ditangkap detik ini juga. Kira heran kenapa harus buru-buru. Toh, stok darah di gudang mereka masih melimpah ruah kan? Tapi doi maksa darahnya harus anget-anget kuku biar efeknya makin nampol. Paras cantiknya bakal pudar, tapi Kira malah cuek sambil komplain kalau dia berisik banget. Ya ngatain dia beban dan nyuruh buruan cari buronan. Muka Kira langsung gelap seketika. Kira ngegas balik, nanya sejak kapan dia berani ngatur dan nyuruh tangkap sendiri saja.
Kira makin manasin suasana, bilang kalau stres terus nanti mukanya cepat keriputan loh. Omongan itu bikin dia meledap. Amarahnya langsung ngebakar seluruh area di sekitarnya. Si Make mutusin hunting sendiri. Sementara itu, Haruto siuman dan nanya posisi mereka sekarang. Manori jelasin kalau ledakan klon di gerbang bikin mereka nyasar ke dalam dungeon gelap. Si jagoan nanya kabar yang lain, tapi muka Manori malah berubah jadi sad girl. Haruto hancur banget karena gagal nyelamatin mereka dan ngerasa ingkar janji pada semuanya. Manori langsung meluk erat, bilang kalau mereka pasti paham perjuangan berani Haruto demi mereka. Haruto nyalahin dirinya sendiri dan bertekad pengen nebus semua kesalahan masa lalunya itu. Lewat Manori, perasaan klon tersampaikan. Haruto sadar mereka milih setia sampai akhir hayat. Sambil nangis, Manori bilang mereka dapat pesan terakhirnya. Haruto beneran terenyuh banget sekarang. Dia ngerasa masih cupu dan pengen banget jadi makin kuat biar bisa melindungi. Kakaknya setuju. Mereka pun janji bakal grinding bareng biar makin tak terkalahkan ke depannya. Bahkan rilis info baru pas Haruto pingsan. Manori ungkap ada berita yang jauh lebih ngeri. Harga buronan mereka naik drastis jadi 5 miliar per orang. Bener-bener gila banget kan? Hunter pada standby. Mereka harus cabut sebelum titik teleportasi mereka dilacak sama para musuh. Lewat jalan berliku, akhirnya mereka nemu pintu keluar yang punya cahaya sangat terang. Tapi Haruto nahan Manori. Tepat di pintu keluar, ada mata monster raksasa yang nongol. Nggak lama, naga raksasa yang bener-bener serem pun nongol nunjukin seluruh wujud aslinya. Manori panik pengen balik masuk, tapi Haruto malah pengen ngelakuin hal yang sebaliknya. Naga itu nyembur api dahsyat sampai mereka terpental. Terus, kadal terbang itu mulai beraksi. Ternyata itu monster yang tinggi yang harusnya nggak mungkin ada di luar dungeon. Mereka bingung kenapa ada naga, tapi yang jelas mereka nggak bakal menang lawan dia. Kakak adik itu sibuk ngehindarin api. Pas lihat kota, mereka kira sudah aman terkendali. Sialnya, si naga malah ngamuk dan ngebakar sebagian besar kota sampai rata tanah. Napas apinya tembus 3000 derajat. Suhu yang sanggup ngelelehkan apa saja di depannya. Sisiknya keras parah, peluru meriam saja mental. Benar-benar mustahil buat dihancurin gitu saja. Cuma gabungan guild kuat yang sanggup bikin perlawanan lawan naga ini jadi masuk akal. Gimana caranya kabur? Tiba-tiba Shin dapat ide nekat buat langsung nyerang monster itu. Manori kira Shin sudah gila, tapi si jagoan malah pengen naikin level dengan bunuh naga. Dia ngingetin janji mereka. Kalau sekarang lari, selamanya nggak bakal bisa ngalahin Kira. Shin dari kiri, Manori dari kanan. Pas naga nyembur api, Shin nyari celah menyerang. Pakai topeng dan mantra buff, dia langsung gaspol nerjang si naga tanpa takut. Shin nyerang dari atas, duel udara yang seimbang pun akhirnya dimulai dengan sangat sengit. Targetnya adalah kepala. Pukulan maut Shin bikin si naga oleng dan kehilangan keseimbangan. Tangannya kena cairan naga dan perih karena sisik monster itu beneran sekeras baja. Manori sadar harus nyincar sela-sela sisik naga dan mulai gerak buat ngelakuin serangan balik. Belati ditusuk ke celah sisik, tapi naga malah cuek dan langsung ngetabok pakai ekornya. Setelah Manori terpental, monster itu noleh ke arah Shin dan nyiapin semburan api lagi. Semburan kena Shin, tapi Manori sikap melindungi. Si naga malah ngeluarin nafas merah mengerikan. Meski pakai tameng sihir, Manori tetap kena hantem sampai tangannya luka parah banget. Api hitam itu beneran ngeri karena bisa nelan energi sihir dan terus kebakar kulitnya. Sambil nahan sakit luar biasa, ingatan soal para klon jadi booster buat dia terus berjuang. Gak mau loyo, dia nekat putusin tangan sendiri buat berhentiin api laknat itu. Langsung gas ngelawan naga bareng abangnya. Gila sih, baru kali ini tulangnya lumer kayak keju mozzarella. Udah nebak serangan nafas naga bakal sepedas ini. Sambil masang muka cool, dia cabut tangannya, isi pakai sihir, terus lempar ke si monster. Tangan sakti itu sukses hantem si naga sampai Tian jerit kesakitan buat pertama kalinya. Lihat celah, Shin teriak ke adiknya buat gercep sikat si monster. Si cewek ngerasa butuh asupan sihir lebih, langsung teriak kencang pas nerjang si naga. Manori keluarin api hitam neraka sekuat tenaga. Naga itu langsung megap-megap, kehabisan bensin. Satset, si MC muncul depan muka naga, nyatuin potongan badannya jadi senjata mematikan. Sekali tusuk, sisi keras naga itu langsung tembus berkeping-keping.
Terus kepalanya dihantam telak sampai si monster teriak buat terakhir kalinya. Naga itu mampus rata sama tanah, dan si abang langsung panen level banyak banget. Kakak adik ini lega habis ngebantai monster itu. Minori ngerasa kekuatannya makin OP gara-gara api naga tadi. Pas lagi adem, mereka bingung. Kok tiba-tiba ada naga nongol di sini? Padahal tadi mah sepi. Si MC curiga ada yang remote nih naga, soalnya matanya nyala ungu-ungu mencurigakan. Persis banget sama cahaya pas mereka kena hipnotis waktu disiksa dulu. Bisa kendaliin naga segede kapan cuma pakai hipnotis? Fix, ini pasti kerjaan si penyihir licik. Baru aja disebut namanya, langit langsung penuh naga. Di atas salah satunya ada 2 orang perlente bawa pedang. Mereka lompat dan langsung nyerang membabi buta. Fix banget kena brainwash juga nih. 1 orang lempar pedang, tapi si cewek gercep guling-guling buat ngehindar. Ngeliat itu, si MC ngamuk dan bogem pelakunya sampai terpental. Tiba-tiba, naga raksasa muncul mau nyembur napas maut. Begitu disembur, duar. Ledakannya jauh lebih ngeri daripada naga-naga sebelumnya. Berarti posisi mereka udah bocor, dan musuh makin banyak yang berdatangan. Shin mutusin buat urusin naga, sementara Minori disuruh ngebantai para hunter yang kena hipnotis itu. Tapi pas lihat musuhnya kuat-kuat, Shin malah nyuruh adiknya mundur aja. Dia takut adiknya kenapa-napa. Dia mau solo carry aja, tapi Minori ogah, biarin abangnya berjuang sendirian. Ingat kejadian pahit lawan saya, dia dapat ide dan tegas bilang ke abangnya kalau dia bukan beban lagi. Ini misi balas dendam mereka berdua. Dengan semangat membara, mereka lari nerjang para hunter. Pakai sihir api andalannya, Minori langsung bikin 3 hunter gosong sekaligus. Pas si naga mau nyembur es, Shin malah nerjang dan badannya robek separuh. Tapi dia malah pakai potongan badannya buat nyerang balik. Apesnya, kaki dia digigit naga sampai serangannya keganggu. Certiknya, Shin suntikin racun ke si naga sampai tewas mengenaskan. Dan levelnya naik drastis lagi. Para hunter nyerang Minori tanpa ampun. Tapi si cewek lincah banget ngehindarin semuanya. Musuh makin rame dari langit. Dia terpaksa keluarin tameng sihir sampai punggungnya kena tusuk. Udah capek main-main, dia langsung keluarin ledakan api hitam yang ngebakar semua musuh di sekitarnya. Dia minta abangnya cepetan kelarin, soalnya para hunter ini tetap maksa bangun meski badannya udah angus. Sihir hipnotisnya gila banget, bikin mereka kayak zombie yang tetap nurut meski udah sekarat. Tiba-tiba, semua naga dan hunter itu mundur teratur kayak lagi baris berbaris. Mereka bikin barisan buat nyambut si Kiria yang muncul dari portal. Si Kira kok nggak kelihatan ya? Dengan sombongnya, si tante ini ngerasa bisa nanganin mereka sendirian. Katanya, dia punya 5 indera yang nyambung sama kroconya. Si abang cuma ngeledek, berani banget dia datang sendirian tanpa si Kira Haruto. Dia jawab, nggak butuh bantuan buat lawan 2 lawan lemah kayak mereka. Minori langsung nyiapin api hitam sambil bilang, jangan sombong lu. Serangan api hitam dilempar, tapi si penyihir cuma jentikin jari dan serangannya hilang gitu aja. Ternyata dia pakai tumbal manusia buat jadi tameng pelindungnya. Jahat bener. Minori nangis saking marahnya lihat nyawa orang gak dihargain. Tapi si penyihir malah bilang, nyawa manusia itu gak ada harganya buat dia. Asal bening dan jago gelut, sisanya mah gak penting. Buang aja ke tempat sampah. Minori sok bijak soal kesetaraan hidup. Tapi si penyihir mah cuma ketawa ngeledek. Katanya mereka cuma hidup dalam halusinasi. Jedar, petir ungu ya langsung bikin tanah bolong besar. Pasit, si ya malah nongol, terus nyosor bibirnya pakai sihir hipnotis maut. Kena trap kan? Mata Minori auto ngamuk lihat abangnya dimainin. Dia langsung gaspol nyerang si penyihir gila itu. Belati udah diayunkan, tapi malah abangnya sendiri yang pasang badan jadi tameng hidup. Si penyihir malah komporin kalau dia adik durhaka. Terus, Shin dipaksa ngasih bogem mentah ke Minori. Minori sia-sia doang, kecuali Minori punya sihir lebih OP atau bisa bikin si penyihir ini mampus duluan. Di bawah kendali, ya Shin langsung ngegas, ngasih tendangan maut bertubi-tubi ke arah adiknya sendiri. Pas udah terpental, Shin maju lagi dan boom, tonjokannya mendarat telak banget di muka Minori. Ya, girang banget lihat mental Minori breakdown kena hajar abang tersayang yang emang jauh lebih kuat. Minori berusaha bangkit, tapi bayangan masa lalu mereka yang indah malah bikin dia jadi galau berat.
Gara-gara bengong sedetik, dia langsung kena serangan telak yang bikin tulang serasa mau copot. Gak berdaya di tanah, leher Minori malah dicekik dan diangkat tinggi-tinggi. Benar-benar gak ada harapan. Dia ingat lagi janji mereka buat jadi kuat bareng. Masa semua harus berakhir tragis begini? Meski udah mekap-mekap dan hampir pingsan, mulut Minori mulai komat-kamit ngebisikin sesuatu. Tiba-tiba dendamnya meledak. Dia teriak bakal habisin penyihir licik itu sampai jadi abu. Pas Shin disuruh mutilasi adiknya, Minori malah gercep duluan, motong tangan dan kaki abangnya. Sambil lincah ngedodge serangan abangnya, dia minta maaf, terus langsung ngeluarin ledakan api hitam yang gila-gilaan luasnya. Sia kabur lewat portal, biar nggak kena hit. Dulu sih Manori mikir, asalkan ada di belakang atangnya, hidupnya bakal aman jaya. Tapi cara itu udah basi. Demi bertahan hidup, dia hajar abangnya tanpa ampun sampai tangan dan kepalanya copot beneran. Gila, si Shin tetap lanjut gelut walau kepalanya udah hilang. Bahkan sempat-sempatnya nonjok adiknya sendiri. Manori ngerasain emosi dan permintaan maaf di tiap tonjokan itu. Padahal harusnya dia yang ngerasa bersalah banget sekarang. Selama ini dia emang beban dan nyusahin mulu. Tapi tenang aja, momen ini bakal jadi titik baliknya. Sekarang dia punya power buat jagain abangnya juga. Sambil terus gelut, dia naik level, terus akhirnya meluk si abang. Pas lagi pelukan, dia janji bakal jadi kuat, terus langsung meledak bareng Shin Makoto pakai sihir OP-nya. Abis serangan bunuh diri barusan, Sia langsung gercep banget mau mengutin darah dari kakak beradik tersebut. Dia pengen buru-buru ambil mereka, tapi malah kesel gara-gara asap tebal yang nutupin pandangannya jadi nggak kelihatan. Tiba-tiba suara Manori kedengeran dari balik asap. Dia bilang, ya udah ngeremehin dia soal urusan lawan si Shin. Padahal pas zaman mereka kabur dari neraka dulu, mereka udah sering banget saling bantai satu sama lain. Aura sihir yang gak watak keluar dari cewek itu. Dia bilang, tekadnya udah bulet dari zaman purba. Shin Makoto makasih ke adiknya karena udah bikin dia sadar. Sekarang mereka duet maut. Ya, panik sihirnya lepas, terus mau ngehipnotis lagi. Ya langsung bangkitin semua hunter sama naga buat ngeroyok kakak beradik itu sekarang juga tanpa ampun. Manori yang udah makin gege sekarang pakai pisaunya buat nangkis tebasan pedang musuh dengan entengnya. Abangnya beresin hunter, tiba-tiba naga mau manggang dia. Untung Kiru Manori gercep pasang shield buat nyelamatin. Habis itu, dia langsung pakai api hitamnya buat bikin itu naga KO seketika. Si penyihir bangkitin mayat lagi sambil koar-koar kalau perlawanan mereka sia-sia. Soalnya mayat ini bakal gerak terus. Dia tahu banget kalau nggak diberesin sampai tuntas, kroco-kroco ini bakal hidup lagi kayak zombie kelaparan. Duo kakak ade ini terus bantai orang-orang kena hipnotis yang tingkahnya udah beneran mirip zombie. Walau udah bonyok dan rahang hilang, si zombie tetap diri. Manori bilang, gerakannya bukan pakai mana, jadi hajar aja. Doi langsung gaspol dan mulai hajar mereka pakai tinju yang udah dilapisi mana murni. Lagi asik gelut, ada naga ngamuk nyamber. Sia nangkring di atasnya, terus ninjak si hero sampai nempel tanah. Lihat celah dikit, si nenek sihir nyoba hipnotis lagi sambil sombong kalau nggak ada yang bisa lolos dari sihirnya. Ya malah ketawa receh, dia ngira mana sama stamina si abang udah tiris gara-gara duel barusan. Pede abis sihirnya bakal tembus, dia langsung nyuruh si abang buat beresin si Manori. Ngarep. Tiba-tiba dia berlutut sambil nyiapin serangan maut. Pas dia lagi girang, bogem mentah malah mendarat telak di dagunya. Terkapar di tanah, si nenek sihir langsung kena mental dan syok berat lihat kenyataan ini. Dia baru sadar kalau hipnotisnya udah nggak laku. Duo kakak adik ini udah level up. Sihirnya jadi sampah sekarang. Gigi rontok semua. Yang nggak terima dikalahin. Dia ngamuk dan mulai spam segala macam sihir penghancur buat ngeratain mereka. Tapi Manori gercep pasang tameng sakti dan nangkis semua serangan itu tanpa lecet sedikit pun. Pas dibilang mereka itu abadi, ya makin tantrum. Dia panggil hujan meteor warna-warni biar mereka mampus sekalian. Tapi tetap aja, semua sihir Nook itu nggak ada gunanya sama sekali. Zong banget. Giliran Manori yang beraksi pakai sihir garis hitam. Biarpun si nenek sihir pasang tameng, tetap aja jebol kena damage pedes. Dia nggak nyangka sihirnya bisa kalah telak. Serangan Sineng langsung kena dan bikin kulitnya gosong kebakar. Ya mulai jerit-jerit kesakitan gara-gara kepanasan.
Rasa sakit yang dulu sering banget dirasain sama Manori nih. Penderitaan duo kakak adik ini nggak ada apa-apanya dibanding apa yang ia rasain sekarang. Saatnya dia ngerasain karma. Manori malah pakai sihir hipnotis musuhnya sendiri buat ngurung Sia di dalam neraka dunia selamanya. Pas melek, Sia udah diikat di dalam kapsul tempat duo kakak adik itu disiksa dulu. Mampus. Sadar lokasinya di mana, dia langsung panik dan teriak-teriak minta dilepasin dari rantai karatan itu. Masih sempet-sempetnya malak harta. Dia coba segala macam sihir dari petir sampai badai, tapi nggak ada yang muncul. Semua jurus andalannya gagal total. Pas lihat si abang, dia langsung manggil-manggil caper minta perhatian. Lihat si abang lagi antong depan komputer, dia makin stres. Woi, lu mau ngapain gue? Terus tombol merah dipencet. Baling-baling di bawahnya langsung muter kencang dan narik si nenek sihir masuk ke dalam. Seketika badannya mulai kecincang. Dia jerit-jerit histeris gara-gara rasa sakit yang bener-bener nggak ngotak. Tangannya copot semua, tapi tiba-tiba dia bangun. Dikira cuma mimpi, ternyata rasa sakitnya asli banget. Ya mulai mohon-mohon ampun. Terus si abang nunjuk ke papan skor yang ada angkanya. Dia langsung paham. Itu adalah jumlah berapa kali duo kakak adik tadi disiksa sampai hancur lebur di tempat ini. Dia harus ngerasain siksaan yang sama persis. Si abang pencet tombol lagi, dan si nenek sihir cuma bisa pasrah. Akhirnya dia bangun lagi setelah ngelewatin siksaan sebanyak yang pernah duo tadi rasain. Ya ngira penderitaannya udah kelar dan bisa balik buat balas dendam dan beresin mereka berdua. Tapi zong, angkanya malah balik ke 0 lagi. Dia langsung kena mental dan putus asa total. Dikira udah bebas, tombolnya dipencet lagi. Dia teriak nggak percaya harus mulangin itu semua dari awal. Sementara itu, di dunia nyata, badan si nenek sihir mulai mengkerut dan kering kerontang kayak kerupuk. Ternyata ini wujud asli si Kiri. Selama ini dia pakai sihir biar awet muda, padahal umurnya udah ratusan tahun. Si abang ngejelasin kalau umur asli nenek sihir ini udah sekitar 150 tahunan. Tua banget. Pas ketemu kaum abadi, dia sadar kalau minum cairan mereka bisa bikin dia tetap cantik. Idih, ogah bener. Makanya dia terobsesi banget sama duo ini. Udah disiksa kayak gitu pun, dia masih tetap kekeh mau hidup. Shin, si kakak, ngerasa mending tinggalin aja. Biar dia mati sendiri gara-gara udah ketuaan. Si abang mutusin buat nggak bunuh dia. Pas mau cabut, si adik lihat ada benda kinclong di kejauhan. Ternyata itu kalung yang dipakai buat hipnotis orang-orang. Licik banget emang cara main si nenek ini. Dia harus stop penderitaan ini secepatnya. Di sisi lain, si nenek sihir bingung udah berapa lama dia kejebak. Ajalnya udah deket banget. Tiba-tiba Haruto datang dan nemuin dia yang udah sekarat di tempat tidur. Ya mohon-mohon buat dibunuh aja. Tapi Kira malah nolak dan pergi gitu aja. Biarin dah ngerasain sakitnya. Akhirnya dia bakal membusuk pelan-pelan jadi keriput sesuai umur aslinya yang udah ratusan tahun itu. Kira bisa ngerasain hawa keberadaan duo tadi. Dia janji nggak bakal biarin mereka lolos lagi kali ini. Jauh di sana, kakak beradik ini mutusin buat chill sejenak sambil nyalain api unggun di hutan. Mereka curhat soal perjuangan sejauh ini. Gila sih, udah banyak banget drama yang mereka lewati. Tiap rintangan bikin mereka makin OP, tapi Minori ngerasa bersalah gara-gara numbalin banyak nyawa dan klon mereka. Tenang, semua penderitaan ini bakal kelar. Target terakhir cuma satu, beresin si bos besar Kira Haruto. Begitu dia mampus, dendam mereka lunas. Pas lagi pengen rebahan manja, Shin dengar suara aneh dan langsung teriak nyuruh adiknya kabur. Set! Mereka berdua gercep melompat, ngehindarin ledakan maut yang nyaris bikin mereka jadi sate. Haruto muncul dengan muka songong sambil megang pedang. Dia girang banget akhirnya nemuin mangsanya. Pas mau kabur, Minori mikir mereka menang jumlah, tapi Shin ngerasa idenya burik banget. Soalnya mereka udah jompo abis lawannya. Kalau maksa duel, yang ada malah kena ciduk. Tapi Kira langsung ngegas nyerang. Makoto nangkis serangan itu sambil ngedume, males lihat muka si Haruto. Haruto nggak terima dibilang gitu. Dia bilang hubungan mereka tuh udah deep banget, kayak mantan. Awalnya cuma mau main-main sama si adik, tapi sekarang dia berubah pikiran buat ngapus Minori. Pedangnya berubah jadi ngeri penuh mata.
dia masih dendam gara-gara Minori sempat kabur dari mansion Seiya. Buat pelampiasan emosi, dia mutusin kalau si adek ini harus segera di-delete. Sambil ketawa psikopat, Kira bersumpah bakal hapus eksistensi Minori. Shin yang udah murka langsung ngegas nyerang. Tinju Shin mah gampang di-dodge. Giliran Minori yang nyoba nusuk pakai belati andalannya. Si villain nangkis semuanya, tapi Shin terus maju. Kayaknya serangan combo mereka mulai bikin Kira kewalahan. Minori langsung ngeluarin mana buat ngebuff belatinya dan nebas target dengan kekuatan penuh. Kira menghindar lagi pas Makoto muncul di belakangnya. Sadar situasinya gawat, si antagonis mulai nge-rap mantra. Pedangnya tiba-tiba bersinar penuh energi. Fix, ini orang emang ancaman level dewa. Pas Shin lagi lari, tangannya malah kepotong. Sialnya, skill regennya mendadak macet total. Cairan tubuhnya mulai habis. Sakitnya minta ampun. Sampai badannya kaku nggak bisa gerak. Minori niatnya mau nolong, malah kena tendang. Sampai mental nabrak pohon-pohon di jalannya. Kira pamer kalau pedangnya itu anti-immortal. Luka apapun dari senjata ini nggak bakal bisa sembuh. Ini bukan mainan kayak sebelumnya. Pedang ini beneran bisa bikin mereka mati permanen. Kiryusin cuma bisa teriak putus asa pas lihat Kira angkat pedang buat nebas nyawanya. Keras, darah muncat kemana-mana. Kira senyum lebar, rasa udah menang banyak. Ternyata Minori yang kena. Dia numbalin diri demi kakaknya sampai tubuhnya hancur. Shin bener-bener syok berat. Tangis Shin pecah sambil meluk sisa-sisa tubuh Minori yang udah nggak berbentuk lagi. Minori cuma bisa manggil namanya di sisa napas terakhir. Shin panik nyoba pakai sihir, tapi nihil. Dia teriak histeris nyuruh adeknya bangun. Setelah bilang, aku sayang kamu, Kira langsung menghabisi nyawa Minori. Hal ini bikin Makoto bener-bener ngeblank dan nggak bisa bereaksi apa-apa. Haruto malah komen kalau dia enek lihat drama keluarga. Dia udah nebak si adek bakal jadi tameng. Ikatan keluarga itu emang gampang dimanfaatin. Persis kayak rencana busuk yang udah disiapin Haruto. Makoto natap kepala adeknya yang kepisah dari badan. Tiba-tiba, memori indah masa lalu mereka muncul lagi. Dia ingat pas Minori masak buat dia. Hari itu terasa indah banget sambil jemur baju bareng. Dia bakal ngajak Minori berangkat sekolah bareng kayak kakak adik normal lainnya. Dulu Yosa sempat ngajak Minori ke akuarium. Padahal Shin kira adiknya benci tempat gituan. Padahal aslinya Minori cuma pengen quality time sama kakaknya yang udah lama nggak main bareng. Makoto dulu sibuk kerja part-time, makanya dia janji bakal ajak Minori ke akuarium berdua. Mereka udah janji, tapi pas lagi jalan di desa, tiba-tiba sosok Haruto Kira muncul di depan mata. Dia nanya, apa mereka itu si Makoto dan Minori? Tanpa curiga, mereka pun mengiyakan. Haruto bilang dia udah lama nyariin mereka. Dan akhirnya ketemu juga mangsa berharganya. Tanpa babi bu, dia cabut pedang dan nebas Makoto jadi dua tepat di depan mata adeknya. Dia nangis kejer, tapi ajaibnya tubuh Shin tumbuh lagi. Haruto yang nonton malah ngerasa itu keren banget. Padahal si Makoto sendiri aja bingung, kok dia bisa punya skill regenerasi cheater kayak gitu. Fix, mereka emang abadi. Tanpa ampun, satu tebasan maut langsung bikin kepala mereka berdua copot. Tamat. Gila sih, si abang melongo pas lihat mereka bisa regenerasi terus-terusan. Padahal udah dibantai berkali-kali. Kagak nyangka ada monster keturunan dewa abadi kayak gini. Kocaknya, kakak beradik ini malah nggak tahu asal-usul mereka sendiri. Tanpa babi bu, dia bantai lagi mereka. Terus injek kepalanya biar tahu siapa bosnya di sini. Mulai detik itu, mereka cuma jadi stok makanan dan sasaran siksaan yang nggak ada habisnya. Ratusan kali mereka tewas di tangan Haruto Kira yang pengen manfaatin tubuh mereka. Di masa sekarang, Makoto nangis kejer lihat adiknya tamat beneran. Langsung aja dia masuk mode berserk, teriak murka kayak orang kesurupan yang kehilangan akal sehat. Aura merah pekat mendadak meledak dari badannya, bikin suasana sekitar jadi horor dan mencekam banget coy. Haruto yang tadinya songong malah jadi ngeri lihat perubahan wujud monster si Makoto yang gila banget. Dia syok lihat Makoto jadi monster bertanduk yang teriakannya bikin kuping pengang, sambil ngumpulin tenaga sakti luar biasa. Teriakannya doang bikin bumi gempa dan angin kencang langsung bikin Haruto terpental jauh ke belakang. Dia langsung ngerapalin sihir ke adiknya, mati-matian pengen bawa dia balik ke dunia lagi. Badannya mendadak sembuh dan Haruto bingung 7 keliling. Padahal harusnya pedang itu bikin mati permanen. Skill OP apaan nih?
Lihat evolusi spesies Makoto yang nggak masuk akal, si Haruto mulai keringat dingin dan was-was. Kejadian langka nih, dia nggak tahu si Makoto pakai trik apa. Tapi ya sudahlah, sekarang target utamanya ganti ke si abang. Kira niat banget pengen beresin. Makoto sekali tebas dan langsung gaspol menyerang pakai seluruh kekuatannya. Sat-sat-wat-wat, Makoto hilang dan tahu-tahu udah di belakang sambil naruh jasad Minori pelan-pelan ke tanah. Haruto mikir, wah, si bocah cupu ini ternyata udah pinter berantem sekarang. Mode monster aktif. Makoto nerjang mau nyabik-nyabik pakai cakar. Kira ngehindar dan adu mekanik kecepatan pun dimulai. Haruto nggak terima banget si Makoto bisa sekuat ini cuma modal dendam gara-gara adiknya mokat. Padahal dia sendiri kudu bantai Makoto ribuan kali buat naik level. Makoto teriak melengking dan langsung nerjang lagi. Kira gengsi gede-gedean dan ogah kalah, mereka pun adu otot lagi dengan sangat sengit. Awalnya imbang, tapi Makoto sukses bikin Kira terpental jauh dan ngerasain sakit yang udah lama nggak dia rasain. Dia ngaku kalau Makoto orang pertama yang bisa bikin dia babak belur. Tapi ya jangan sombong dulu lah. Lagian dia cuma keturunan abadi ampas, nggak mungkin bisa menang lawan penguasa kayak dia. Haruto malah senyum licik lihat Makoto yang udah nggak waras. Terus mereka lanjut baku hantam tanpa ampun. Makoto ngumpulin sihir petir hitam dan langsung ditembakin telak ke arah si Kira. Kira ngehindar sambil emosi jiwa, dia bales nebas bahu Makoto pakai pedang andalannya. Serangan itu hampir bikin badan Makoto kebelah dua, dan Haruto mau mastiin si musuh beneran wassalam. Dia lompat tinggi-tinggi buat nancepin pedangnya langsung ke jantung Makoto dari atas. Tapi plot twist, Makoto udah pulih dan bikin tameng sihir. Terus balik ngehajar Kira sampai nyium tanah. Pas Haruto tumbang, Makoto jalan santai deketin dia. Kira panik nggak percaya bakal mokat dengan cara cupu gini. Sementara itu, Minori mendadak bangun, padahal udah kena tebas pedang anti regenerasi. Ajaib bener dah. Dia lihat abangnya ketakutan pas Haruto juga berubah jadi mode semi-iblis yang bentuknya serem abis. Dia bingung, perasaan tadi badannya udah kebelah dua. Apa benar monster ngeri itu abangnya sendiri? Terus Haruto dalam wujud aslinya bilang kalau dia nggak pernah pamerin kekuatan ini ke siapapun. Sayap item langsung tumbuh di punggungnya. Dia janji bakal bikin klan abadi bayar mahal atas semua ini. Penuh amarah, dia nerjang dan adu joto sama Makoto sampai energi iblisnya meledak-ledak di area tempur. Adeknya cuma bisa melongo dari bawah, lihat mereka berdua baku hantam hebat di atas langit. Dengan muka kayak setan, Kira nyerang brutal pakai pedangnya buat nebas si karakter utama kita. Tapi Makoto malah nangkep pedangnya pakai tangan kosong dan nembakin laser sihir dari mulutnya. Rasain tuh. Serangan itu kena telak bikin Haruto terpental dan teriak kesakitan gara-gara kebakar sihir. Tapi dia masih kuat dan bales nebas Makoto sampai nyungsep ke tanah berkali-kali tanpa kasih napas. Makoto ngerem paksa di tanah, terus langsung ngerjang lagi sambil keluarin teriakan horor. Dia gigit leher bos bioakaran sampai kesakitan. Tapi Haruto malah sempet-sempetnya nebas putus kepala Makoto pas itu juga. Dia pede banget kalau kepalanya udah pisah gitu, si Makoto nggak bakal mungkin bisa hidup lagi. Dia nanya nih, si abadi akhirnya ngerasain sensasi mampus beneran apa kagak? Ketawa ngakak tapi langsung mingkem pas lihat lingkaran sihir muncul dari badan Makoto. Kepala Makoto langsung nempel lagi. Haruto sadar polanya mirip jam. Ternyata doi beneran muter balik waktu. Gila sih. Lihat kakak adek ini hidup lagi, si Kira langsung kena mental dan gemeteran parah. Sambil ketawa remeh, dia yakin si abadi nggak bakal bisa pakai jurus itu berkali-kali. Kira cabut pedang dan keluarin tebesan maut yang dulu pernah numbangin Raja Iblis Neraka. Nggak mau kalah, Makoto nge-charge sihir buat lawan balik sambil ngalirin aura ungu ke pedangnya. Keduanya ngadu jurus paling OP, pokoknya mau saling hapus dari muka bumi ini. Kekuatannya emang gila, Kira nembus serangan Makoto dan ngerasa udah menang telak pas pedangnya nepas lawan. Tapi pas banget di momen krusial itu, Minori tiba-tiba muncul dari kegelapan. Dia tempelin tangan ke punggung abangnya sambil teriak nyuruh menang. Pas ngerasa sentuhan adiknya, Makoto langsung gacor. Doi berterima kasih dan dapat asupan tenaga baru buat nyelesain misi balas dendam mereka. Kira malah teriak-teriak sombong kalau dia udah ngebantai mereka ratusan kali dan takdir mereka emang buat mampus. Minori balas santai, kalau takdir mereka hidup lagi terus, mending sekarang takdir si Kira aja yang dihapus.
Detik itu juga, Makoto nembak ledakan sihir yang powernya bener-bener nggak ngotak. Serangan dahsyat kayak bom nuklir itu langsung ngehantem muka si ketua guild tanpa ampun. Pas Kakira mampus, Bohawk Guild bakaran akhirnya kebongkar semua ke publik dan bikin keker satu dunia. Hunter-hunter lain pada julid, nggak nyangka kalau isi guild itu isinya orang-orang sinting semua. Akhirnya semua orang tahu kalau jati diri si Kira itu sebenarnya bukan manusia tulen. Serem abis. Warga sih pada kasihan, tapi dosa-dosa mereka gara-gara balas dendam tetap nggak bisa dianggap hilang gitu aja. Meski bebas, kakak beradik ini malah bingung mau kemana setelah dendam mereka tuntas, tas-tas. Tiba-tiba, Makoto inget janji lamanya soal akuarium dan ngajakin adiknya gas berangkat ke sana sekarang. Manori nangis terharu dan langsung setuju diajak jalan. Sekarang mereka punya banyak waktu buat tip talk. Ingat gimana susahnya dikocok-kocok takdir, tapi tetap ogah nyerah. Berdua, mereka mutusin buat mulai hidup baru dari nol lagi. Gak peduli berapa kali pun itu terjadi.